Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita merayakan peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari peringatan ini meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di sorga. Karena itu, marilah kita menyaksikan. Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke sorga meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan, dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus, Panglima Perkasa itu. Marilah kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 97 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, yang naik ke sorga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak-Mu yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP
nomor 199 ayat yang keempat. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 684 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan pada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah jadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 98 ayat 1. Dengarkanlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari ini, tertulis di dalam Mazmur 93 ayat 1-5. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 101 ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 99 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah pada peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, yang diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya yang memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dengan topik Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Setelah 40 hari Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus selalu memperkenalkan dirinya dan memberitakan kerajaan sorga. Yesus menunjukkan dirinya kepada para muridnya. Yesus menunjukkan dirinya kepada orang-orang percaya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meragukan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia memberitakan firman selama 40 hari, dan pada hari ke-40 Dia naik ke sorga. Ketika hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, itu berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikan satu tugas misi yang agung, yaitu menyelamatkan, menebus dosa-dosa manusia. Itulah misi agung yang ditunaikan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yesus telah diserahkan sebagai tebusan bagi umat manusia. Dia datang dari sorga. Dia menjadi manusia sama seperti kita, bahkan sampai mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari kematian. Itulah misi agung, itulah sukacita yang besar bagi orang-orang percaya, dan itulah sukacita agung dari semua bala tentara sorgawi. Ketika Yesus naik ke sorga, para malaikat sorgawi, para kerapim,
dan kerubim, serafim dan kerubim menyambut Tuhan Yesus Kristus dengan sorak-sorai. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dalam Yohanes 14 jelas dinyatakan di sana bahwa maksud dan tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu dalam Yohanes pasal 14 jelas dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa dan percaya jugalah kepada Aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagimu, supaya di mana Aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan Aku. Dan Yesus berjanji akan kembali datang ke dunia untuk memanggil, menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, supaya orang-orang percaya tinggal bersama-sama dengan Yesus di tempat yang telah disediakannya di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah seorang rasul besar. Dia menuliskan kitab Efesus ini ketika dia di dalam penjara di Roma. Adalah satu teladan yang baik bagi kita orang-orang percaya. Bahwa dalam penderitaannya, dalam kesusahannya pun Paulus tidak berhenti menuliskan suratnya. Tidak berhenti memberitakan firman Tuhan. Dia tidak berputus asa. Dia tidak mengingkari Tuhannya. Dia tidak jauh dari kasih karunia Tuhan. Tapi dengan penuh semangat dia menuliskan suratnya, dan apa yang dia alami adalah sukacita dalam Tuhan karena dia menderita karena Tuhan. Dan dia mengajak semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan supaya tetap teguh, kokoh berdiri di dalam imannya. Dan itulah sukacita Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Dia berkata dalam ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Inilah sukacita Rasul Paulus terhadap jemaat Efesus. Karena Rasul Paulus mendengar tentang iman jemaat yang tinggal di Efesus, yang nyata dalam tindakan kasih mereka kepada orang-orang kudus. Bukan hanya kali ini saja Rasul Paulus mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau kita membaca juga dalam kitab Filipi, surat Paulus kepada jemaat Filipi, dia memulai suratnya dengan mengungkapkan sukacitanya kepada jemaat Filipi. Paulus berkata bahwa setiap dia berdoa, dia mengingat jemaat di Filipi, dan dia selalu mendoakan mereka, dan doanya sangat sukacita. Karena apa? Karena persekutuan jemaat di dalam Tuhan. Karena jemaat selalu bersekutu di dalam Tuhan, mulai dari hari pertama hingga Paulus menuliskan suratnya. Dan dalam keyakinannya, Paulus yakin sungguh-sungguh bahwa Kristus dan Allah lah yang memulai persekutuan yang baik itu, dan dia akan menyertai mereka sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka surat Paulus disebut juga, surat Filipi disebut juga surat sukacita. Dan hal yang sama dia ucapkan kepada jemaat di Efesus. Setelah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Inilah juga sukacita hamba-hamba Tuhan apabila melihat jemaat-jemaat tetap kokoh berdiri dalam imannya, dalam persekutuan dalam Tuhan,
yang nyata dalam tindakan mengasihi sesama dan mengasihi orang-orang kudus. Tidak hanya manusia, tidak hanya hamba-hamba Tuhan yang bersukacita atas iman jemaat, tapi para malaikat surgawi pun akan bergembira, akan bersukacita apabila melihat orang-orang percaya kokoh berdiri dalam imannya, apabila melihat orang-orang yang berdosa bertobat. Oleh karena itu kita harus tetap teguh berdiri kokoh dalam iman kita, karena Tuhan kita sangat senang dan para malaikat Tuhan sangat senang dan hamba-hamba Tuhan sangat senang melihat dan mendengar iman kita yang baik itu. Tapi Paulus juga senantiasa berdoa untuk jemaat di Efesus. Dia mengatakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Paulus mendoakan jemaat Efesus supaya Tuhan memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini berarti bahwa bukan dengan kekuatan kata-kata, bukan dengan kekuatan pikiran manusia, bukan dengan kekuatan khotbah-khotbah manusia, sehingga orang menjadi kokoh dalam iman dan pengharapannya, supaya orang selalu melakukan kasih dalam kehidupannya. Tetapi itu adalah kekuatan daripada roh Tuhan yang memberikan kepada setiap orang roh hikmat dan wahyu, sehingga kita boleh mengenal Tuhan dengan benar. Ini jugalah doa-doa kita, supaya Tuhan memberikan kepada kita rohnya yang memberikan kepada hikmat dan wahyu, sehingga kita dalam kehidupan kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan ayat 18 dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita meminta dari Tuhan roh hikmat dan wahyu, sehingga kepada kita diberikan pengharapan yang teguh, dan kita tahu apa yang kita harapkan, bahwa pengharapan kita adalah surga dan kehidupan yang kekal. Dunia bukanlah pengharapan kita. Paulus selalu berkata, apabila kamu mengharap Tuhan hanya di dunia ini saja, maka kamu adalah orang-orang yang paling malang. Tapi pengharapan kita adalah surga. Itulah tujuan iman kita, yaitu kehidupan yang kekal. Kesanalah Allah memanggil kita, yaitu ke surga. Dan kita diberikan pengetahuan tentang betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang kaya, orang yang memiliki kekayaan, kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti Allah memberikan kekayaan, kuasa yang hebat kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kepada orang-orang percaya Allah mengaruniakan karunia sebagai orang-orang percaya. Dan dikatakan dalam ayat 20 sampai ayat 21, betapa Allah telah mengaruniakan kepada Yesus Kristus karunia yang besar, yaitu nama yang besar, dan mendudukkan Yesus Kristus di tempat yang sangat terhormat, mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, dan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut,
bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Hal yang sama dapat kita baca juga dalam kitab Filipi pasal 2. Bagaimana Rasul Paulus menuliskan tentang nyanyian Kristus. Bagaimana Yesus Kristus yang dia adalah Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan oleh karena itulah maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi sama seperti nats kita ini, pada Yesus Kristus telah diberikan Tuhan Allah Bapa kuasa untuk memerintah dunia ini. Maka kepada kita pun telah diberikan kuasa menjadi murid-murid Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Tuhan, kepada roh-roh dunia ini, kekuatan-kekuatan dunia ini. Sebab kuasa roh yang diberikan Tuhan kepada kita jauh lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, itu berarti bahwa dunia bukanlah tempat tinggal kita yang tetap. Rumah kita yang kekal adalah di sorga. Oleh karena itu kita harus mengarahkan pandangan kita, hati kita ke sorga. Bahwa bagaimanapun kita di dunia ini, apakah kita menderita susah, apakah hidup kita senang dan baik-baik, dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi sorga adalah milik orang-orang percaya. Tuhan Yesus Kristus telah mempersiapkan tempat bagi kita, dan sangat banyaklah tempat di rumah Bapa. Oleh karena itu selama kita berada di dunia ini, marilah kita mempersiapkan diri ke sorga, ke tempat kita untuk selama-lamanya. Dan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita harus selalu mengingat pesan agung Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga, dia telah berpesan kepada semua murid-murid dan orang-orang percaya, supaya kita menjadi saksinya, menjadi saksi kebangkitannya, bahwa kita harus menyaksikan tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari kematian. Dialah Tuhan yang memerintah dunia ini. Dalam Kisah Para Rasul 1 mulai ayat 8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Judea, sampai ke ujung dunia. Dalam Matius pasal 28 mulai ayat 19 dikatakan, beritakanlah Injil dan jadikanlah mereka menjadi murid, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia, menjadikan semua orang menjadi murid Kristus, dan membaptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Tuhan telah berjanji menyertai kita dan menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi bukan hanya kepada manusia kita memberitakan Injil. Dalam kitab Markus pasal 16 jelas dikatakan bahwa
segala makhluk adalah menjadi alamat pemberitaan Injil. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti semua ciptaan Tuhan menjadi alamat pemberitaan Injil kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa hidup berpengharapan kepada Tuhan dan melakukan tugas-tugas kita yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Marilah kita menantikan Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau telah duduk di sebelah kanan Allah untuk mempersiapkan tempat bagi kami yang percaya. Dan di rumah Bapa di surga ada banyak tempat, dan Engkau telah menyediakannya bagi orang-orang percaya. Dan Tuhan berjanji akan datang kembali ke dunia untuk memanggil orang-orang percaya, supaya di mana Engkau tinggal, orang-orang yang Kau tebus juga tinggal bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itu kiranya pengharapan kami semakin teguh, iman kami semakin kokoh, dan kami tidak boleh berputus asa dan jauh dari kasih karunia Tuhan oleh karena pergumulan-pergumulan, oleh karena penderitaan-penderitaan, bahkan oleh karena kematian. Tetapi kami tetap setia percaya kepada Yesus Kristus, dan kami yakin dan percaya bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau di rumah Bapa di surga. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 638 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan kedua. Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di sorga. Tahtanya lebih tinggi dari para malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu dialah pengharapan kita, dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang lemah dari segala manusia. Marilah kita menunaikan amanat agung dari Tuhan Yesus, menjadi saksinya melalui aktivitas kehidupan kita, sebab kita tahu Roh Kudus akan menolong kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu di seluruh dunia ini, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari sorga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberatkan kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.